Udah siap ya? Ini agak reggae ya. Matahari di ufuk timur sambut hangat kehadirannya. Tanda alam membawa pesan, jangan balik sebelum tujuan. Wo oh 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 oh, wo oh 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 oh, wo oh 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 oh, wo oh. Tak merasa pintar tapi pintar merasa, bijak dan sabar hadapi dengki. Kejar rendah hatinya karena Tuanku. Ya rakyat, lahir dari rakyat biasa, egaliter bukan konservatif. Dia sosok yang dinanti, memberi asa bukan pencitraan. Oh, 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 oh. Tak merasa pintar tapi pintar merasa, bijak dan sabar hadapi dengki. Kerja cerdas rendah hati lakunya karena Tuanku. Ya rakyat, lahir dari rakyat biasa, egaliter bukan konservatif. Dia sosok yang dinanti, memberi asa bukan pencitraan. Lahir dari rakyat biasa, egaliter bukan konservatif. Dia sosok yang dinanti, memberi asa bukan pencitraan. Tetap rendah hati tanpa berbusung dada, ikut luhur hendeng jeruk. Kerja nyata rakyat yang menilai, sepi ing pamrih rame ing gawe. Tak ada perjuangan yang sia-sia. Hano dino, hano upo. Ono, gitarisnya Ono jam terbangnya tinggi nih. Biasa dampingi Dwiki Darmawan. Lahir dari rakyat biasa, egaliter bukan konservatif. Dia sosok yang dinanti, memberi asa bukan pencitraan. Lahir dari rakyat biasa, egaliter bukan konservatif. Dia sosok yang dinanti, memberi asa bukan pencitraan. Ganjar. Terima kasih. Hari ini yaitu RIP Etika Bernegara. Mengerikan. RIP apa sih? Rest in Peace. Etika Bernegara, Rest in Peace. Sudah beristirahat dalam kedamaian.
Etika bernegara, benarkah sudah almarhum? Nah, ini topik yang paling seru untuk kita bahas. Benarkah sudah almarhum? Mengapa kita mengangkat topik ini? Ya, kita barusan tahu bahwa DKPP barusan memberikan vonis kepada Ketua KPU terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya dengan menerima pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres. Padahal KPU pada waktu menerima pendaftaran Mas Gibran, waktu itu dia belum mengubah peraturannya. Nah, kalau sudah bisa diterima, nah karena itulah diadukan oleh kelompok-kelompok pemerhati kepada DKPP bahwa para komisioner KPPU melanggar karena peraturan yang dia buat sendiri sudah dia abaikan. Terus dia menerima Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Paslon 2 yang saat ini kita kenal bersama Pak Prabowo. Nah, begitu banyak masalah-masalah etik sudah terjadi di Republik kita. Kita ingat dulu MK juga menjatuhkan vonis kepada Ketua MK. Karena apa? Masalah etik pula. Karena beliau terlibat dalam pengambilan keputusan untuk merubah undang-undang pemilu. Di situ yang kemudian mengubah usia dari minimal 40 menjadi 36. Yang diindikasikan disesuaikan dengan keadaan Mas Gibran. Nah, dalam topik ini kita juga melihat bahwa etik, penyalahgunaan, penyimpangan etik terjadi tidak hanya di masalah vonis DKPP atau MK, tetapi juga terjadi masalah-masalah potensi atau tudingan pelanggaran etik pada banyak pejabat negara yang memanfaatkan bansos yang seharusnya itu adalah hak masyarakat, tetapi kemudian dipolitisasi sehingga muncullah kata-kata politisasi bansos yang dikait-kaitkan dengan masa kampanye anak Bapak Presiden Jokowi, yaitu Mas Gibran. Kemudian bansos itu diarahkan sedemikian rupa, ini tudingan publik nih ya, diarahkan sedemikian rupa menjadi kebaikan hatinya Bapak Jokowi dan para menteri. Padahal itu kita tahu bahwa itu kewajiban negara untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Tapi kok gitu loh, diberikan pada saat masa kampanye, sehingga tudingan publik bahwa bansos dipolitisasi ini menjadi salah satu pelanggaran etik yang kita tidak tahu siapa yang boleh memvonis Pak Presiden dan memvonis para menteri yang dianggap menyalahgunakan jabatannya untuk bagi-bagi bansos dan dikamuflase sedemikian rupa sehingga itu seolah-olah menjadi bagian dari kampanye Mas Gibran. Nah, karena itu kawan-kawan, hari ini saya hadir pengamat, pemerhati dan orang yang sangat cerdas dalam berpolitik saat ini, yaitu Kang Masku, Mas Pompida Hidayatullah. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa nih. Selamat datang Mas Pompida. Siap. Waduh. Seneng nih kalau kesini nih rambutnya pada putih-putih, saya aja yang hitam. Tapi kita ngedukung yang putih. Saya sama Mas Pompida memang di Dewan Pakar di TPNGM, sehingga kita mengkritisi bagaimana pemilu kali ini tampaknya tidak baik-baik saja, Mas Pompida ya. Aduh. Dan orang-orang sudah bilang ini keberpihakan atau ketidaknetralan penguasa terhadap proses pemilu ini sudah menjadi bagian yang kita lihat sehari-hari, Mas. Nah, Mas Pompida gimana mencermati situasi putusan DKPP ini yang memvonis Ketua KPU melanggar etik? Ya, pertama saya ini rindu dengan munculnya negarawan-negarawan ya. Rindu nih. Rindu. Jarang banget ya negarawan di kita ya. Banyak politisi ya. Capek juga. Ini gitu. Beda nih negarawan sama politisi. Oh, jauh. Oh ya, apa itu? Negarawan tuh contohnya Pak Mahfud gitu kan. Contoh negarawan ya. Supaya kemudian semuanya kelihatan tidak menggunakan fasilitas negara dalam konteks kampanye dan lain, mundur lah. Langsung berani mundur. Tapi Pak Menhan kemarin kampanye di mana masih pakai mobil militer loh. Iya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, nah ini ya politisi bisa memanfaatkan itu. Tapi kalau negarawan, dia akan mikir dulu. Dia akan hindari. Pantas atau tidak, gitu kan? Bukan masalah boleh atau tidak, pantas atau tidak. Kira-kira gitu kan? Etik nih. Iya, gitu. Aturan boleh. Betul. Menggunakan sarana negara nggak boleh. Di negara-negara maju yang mengutamakan basis integritas,
itu budaya etik itu justru yang nomor satu. Terindikasi terindikasi korupsi aja misalnya gitu. Baru terindikasi, belum ada pembuktian, belum ada masalah hukumnya belum muncul dan lain, baru mundur langsung dari jabatan, mau perdana menteri kayak mau menteri kayak mundur, bahkan ada yang bunuh diri. Ya kan, ya pokoknya saya nggak sebut negaranya lah, tapi itu ada gitu. Berarti apa? Berarti dia tahu gitu ya, bahwa integritas basisnya etik. Integritas bukan basisnya ketaatan pada hukum saja, tidak, tapi etika ini di nomor satuin dulu gitu. Karena kalau kemudian para pemimpin kita ini tidak berpikir ke arah sana, apalagi ngomongnya etik dasmu wah ada susah deh, udah susah gitu. Padahal di dalam kita nih di negara yang sebetulnya etika budaya itu menjadi satu tatanan yang kita jaga dari dulu, dan debat terakhir itu kan masalah budaya gitu sebetulnya, dan itu benar-benar harusnya bisa dibahas gitu, bahwa di dalam konteks itu, tapi nggak ada yang keluar satupun ya isu tentang budaya, hanya di dalam konteks pelestarian budaya tradisional saja. Budaya, sayang gitu, padahal sebenarnya di dalam konteks kehidupan kita norma etika itu kan nomor satu. Kita jalan di depan orang yang lebih tua aja, agak membungkuk dikit, itu udah patronnya kan, betul kan? Itu harus begitu gitu. Itu etika, kan? Sopan santun. Etikanya kayak gitu. Kalau kita kemudian bertamu ke rumah orang, malam-malam kan kita harus cek dulu, bisa terima nggak gitu, nggak bisa sembarangan main ketok aja. Ya kan, itu Indonesia seperti itu ya. Jadi walaupun sudah dekat, jadi selalu ada tata krama. Tata krama namanya tuh kan. Nah itu selalu ada tata krama. Ini kok dilupakan gitu. Jadi saya menjadi galau di dalam konteks ini karena ya negarawan-negarawan yang saya rindukan pada kemana gitu. Ya, artinya dalam hal ini yang saya lihat Mas Ganjar dan Prof Mahfud aja yang kira-kira kemudian bisa menunjukkan basis-basis seperti itu. Menyuarakan etik juga tidak menyerang pribadi pada saat debat, gitu kan? Nggak perlu nyerang pribadi, nyerangnya pakai data, pakai gagasan, kan? Itu Mas Ganjar seperti itu. Prof Mahfud sangat menjaga ketika bicara dengan siapapun, walaupun yang lebih muda dia tetap menghormati, gitu kan? Karena sama-sama cawapres. Gitu. Benar. Nah, jadi inilah negara-negarawan yang sebenarnya kita cari. Dan dua orang ini menurut saya udah jarang nih, udah tinggal yang tersisa aja nih. Ya mudah-mudahan kalau diberikan amanah kita bisa mengembalikan lagi kerinduan saya terhadap munculnya negarawan-negarawan di masa yang akan datang. Kira-kira begitulah. Karena sekarang udah terlalu banyak politisi nih. Kalau politisi kan bisa bersilat lidah. Kalau peraturan boleh atau tidak boleh, dia pasti boleh. Ambil yang boleh dong. Ya kan? Betul kan? Dan peraturan bisa diubah sama dia, gitu kan? Kira-kira gitu, Mas. Dan nyatanya udah terjadi peraturan yang setingkat konstitusi pun dengan mudah dirubah. Nah, jangankan konstitusi, nanti hal-hal yang lebih besar juga bisa-bisa ada dekret presiden, kita nggak tahu juga. Gitu. Mas, terkait dengan putusan di KPP terakhir, kira-kira menurut jenengan apa yang kemudian akan disikapi oleh Mas Gibran misalnya? Dia kan aktor yang jelas terlibat dalam konteks ini. Ya, saya nggak mengutip MK ya, karena MK udah selesai dan sudah di banyak di KPP kan memutuskan kepada baru kemarin ketua KPU barusan. Nah, memang kalau misalnya wasitnya saja sudah offside, istilahnya gitu ya, wasitnya aja udah offside nih. gimana pemainnya gitu kira-kira kan? Ya suka-suka aja mereka aja gitu nanti. Nah, jadi saya melihat memang KPU ini dari dulu mekanisme basis proses mereka dipilihnya, independensinya menjadi kurang. Dari proses rekrutmen? Jadi istilah dorongan-dorongan, lobby-lobby ya. Saya nggak menafikan lah ada proses internalisasi di fraksi, kemudian di DPR-nya itu sendiri, dan bahkan setelah itu penganggarannya kan nggak bisa ngatur sendiri mereka. Pada akhirnya siapa yang ngatur anggaran itulah yang kemudian bisa mendikte juga. Gitu bisa mendikte. Nah, seyogyanya kalau kita mau menciptakan
sekelompok wasit lah ya, yang benar-benar independen, yang katanya wasit berkuasa dan netral, ini harus dilepas daripada istilah belenggu-belenggu ini ke depan. Tapi undang-undang kan mengamanatkan bahwa pemilihan komisioner KPU itu oleh pemerintah dan di ujungnya oleh Komisi 2 DPR RI. Bisa nggak di DPR itu dibuat semacam penetapan, tapi basis pemilihannya di luar daripada konteks itu kan bisa. Kalau perlu dipilih langsung rakyat, kan gampang-gampang aja sebenarnya ini. Ya kan zaman sekarang sebenarnya nggak perlu pemilu itu dilaksanakan dengan pakai kertas dicoblos lagi. Itu udah masa lalu gitu. Teknologi digital ini sebenarnya sudah memungkinkan untuk tidak terjadinya basis kecurangan dan membuat sistem yang sangat berintegritas gitu. Satu sistem yang sangat berintegritas. Dengan katakanlah misalnya yang paling simpel dengan pakai teknologi blockchain misalnya gitu kan selesai sebenarnya. Jadi kalau mau melakukan pemilihan dalam konteks siapapun juga bisa dilakukan secara cepat, tidak perlu pengorganisasian yang berbelit-belit dan hasilnya bisa kita langsung lihat pada saat itu juga. Dan nggak bisa diintervensi itu nanti. Benar, susah sekali itu kalau jadi melalui proses yang lebih dimodernisasi ya, digital misalnya. Tapi bisa jadi keputusan pelanggaran etik oleh DKPP kepada KPU ini kan juga dilandaskan pada pada dasarnya anggota KPU, komisioner KPU, ketua KPU juga manusia gitu. Dan kebetulan juga ada desas-desus ketua KPU juga sudah melakukan pelanggaran etik tanpa proses pendaftaran Mas Gibran nih, masalah asmaranya katanya begitu kan waktu itu. Ini isu yang berkembang di publik. Yang itu ya, wanita itu ya. Wanita emas. Pas datang yang nyebut bukan saya. Saya soalnya berkembang di publik. Ragu itu bener gak gitu kan. Soalnya kalau saya nggak tahu persis kejadian seperti apa, tapi saya cuma baca di berita. Dia itu juga sudah kena semprit lah. Masa wasit kena semprit sih, gimana ceritanya wasit kena semprit? Harusnya pemain yang disemprit tuh. Ini wasitnya kena semprit 2 kali nih. Kan lucu gitu. Jadi penyelenggara di dalam konteks ini yang harusnya kemudian menjaga netralitas sudah ya tendensinya sudah ada ya, dan dengan kemudian tidak mengindahkan satu basis turunan aturan yang seyogyanya terjadi perubahan ketika MK itu diputuskan dan harusnya dikonsultasikan kembali ke DPR gitu ya, itu tidak terjadi dan kemudian langsung diputuskan dan diterima langsung. Artinya kan begini, kira-kira apa sih yang ingin dimainkan gitu ya? Kalau saya punya prasangka buruk, saya kalau mau niat main begitu kan cari muka dong, ya kan? Cari muka. Gimana itu cari muka? Siapa cari muka? Kan gini, kita ini kan baru dapet nih posisi di tingkat nasional, ya kan? Cari muka lah. Kita cari yang peluangnya bakal menang yang mana gitu kan. Nah ini didukung sama bos gitu kan. Nah, kalau saya pasang badan, kira-kira bos inget nggak gitu kan. Iyalah, kalau udah ada andil di situ ya minimal ngincar jabatan lah. Ya minimal nggak KPU lagi kan ke depan kan, kira-kira gitulah. Ya, kan? Benar-benar. Mas, tapi ini yang menarik sekali. Ada gugatan kepada DKPP itu kan masalah administratif, masalah di mana komisioner KPU atau KPU menerima pendaftaran Mas Gibran. Ketika peraturan itu belum dirubah, peraturan KPU nomor sekian itu kan, harusnya dirubah dulu, konsultasi dulu ke DPR, terus diterima. Tapi ini kan diterima dulu, legal, terima gitu. Terus kemudian baru dirubah lah 1 minggu kemudian, beberapa hari kemudian. Nah, ketika masalah sebenarnya di situ, tapi vonisnya adalah etik. Kayaknya nggak nyambung. Ini gugatan administrasi atau maladministrasi atau gugatan ketidakakuratan pelayanan publik dari KPU kepada Gibran misalnya gitu. Tapi DKPP memutuskannya adalah vonis etik berat. Nyambung menurut saya. Ya, sebetulnya kan basis administrasi itu juga keluarannya biasanya sanksi administratif. Sanksi administratif kan? Cuman kan kalau dibahasakan sanksi administratif seperti apa gitu kan? Lebih enak etik gitu loh. Ya kan? Karena memang lebih tinggi lagi. Karena sebetulnya di dalam administrasinya mungkin benar. Dalam proses administrasinya. Jadi ada aplikasi, kemudian diproses, dirapatkan, diputuskan, diperiksa dan lain-lain. Tapi di dalam konteks etikanya kan yang salah.
Karena ada basis-basis tata aturan yang dilewatin, yang dilanggar. Jadi itu sebenarnya. Memang persoalan administratif, tapi lebih ke arah di dalam konteks etik gitu. Saya ngelihatnya di situ. Dan walaupun sanksi administratif pasti nggak akan ke Gibrannya, tetap aja ke si KPU-nya gitu. Karena memang nih ruang lingkup sorotan ininya kasusnya ada di situ gitu ya. Nah, kalau kemudian dia istilahnya sebenarnya gini, ini kan sebenarnya ada satu kronologis gitu ya, yang di dalam prosesnya tuh ya ada basis-basis etika yang dilewatin, dilanggar dan kemudian tadi. Jadi ini sebenarnya proses terciptanya tatanan ini tidak berintegritas sama sekali. Itu yang harus kita. Ketika tidak berintegritas, pertanyaannya ada satu pertanyaan besar kan, legitimasinya seperti apa. Nah, kalau kemudian terpilih, nah ini yang jadi persoalan. Dia akan mempunyai satu beban, ya mungkin tidak beban politik, tapi beban moral yang luar biasa gitu. Kalau ya kita berandai-andai begitu ya. Saya sih yakin sekali Mas Ganjar sama Prof Mahfud yang menang gitu dan akan jalan. Betul. Tapi kalau misal berandai-andai calon yang berdasarkan proses yang tidak berintegritas ini muncul, kira-kira nanti ke depan dia akan dorong hal yang berintegritas juga nggak? Gitu. Kira-kira gitu. Kita berspekulasi seperti itu. Pasti nggak akan berintegritas karena prosesnya udah salah, ya kan? Di dalam konteks politik, kalau prosesnya sudah salah, nggak akan mungkin dia akan bisa bekerja secara maksimal dan benar gitu. Pasti semuanya akan salah. Dan kalau orang sudah tidak menghargai etika, segala cara akan dilakukan. Machiavellis di dalam konteks ini. Jadi itulah analisa saya gitu sebenarnya. Jadi yang berbahaya itu ketika ujungnya ya. Di ujungnya. Karena prosesnya kalau kejadian udah, ya makanya kita harus istilahnya fight, kita harus lawannya gimana caranya? Menangkan Ganjar Mahfud. Udah nggak ada cara lain. Gitu. Nah, udah, ya kan? Karena kalau kita berandai-andai lagi, ngomong-ngomong lagi, udah nggak ada kesempatan lagi. Gunanya juga ya. Karena ketika begitu pengumuman terkait dengan vonis itu disampaikan, juga si ketua DKPP juga menyampaikan bahwa ini tidak mempengaruhi proses pendaftarannya Mas Gibran, tidak mungkin dicabut atau tidak mungkin juga dilakukan upaya hukum berikutnya toh. Yang mutusin juga takut lah kalau harus dicabut gitu kan. Dampak politiknya berat sekali gitu kan. Besar, ya. Bisa-bisa dia ya udah usaha-usaha gitu kan, terus bisa juga dia nggak nyampe kemana-mana juga gitu. Jadi ya di Indonesia banyak orang-orang yang tadi, kalau negarawan tuh pasti pertama dia berani, yang kedua pasti dia mengandalkan basis-basis etika yang kuat gitu kan, dan yang ketiga pasti patuh terhadap hukum. Ada tiga sebenarnya, takut kepada Tuhan, tiga kan, takut kepada Tuhan, taat kepada hukum, dan setia kepada rakyat. Itulah Ganjar Mahfud. Itu dahsyat. Dahsyat itu integritas banget itu. Pantas pilih nomor 3 ya. Ya kan? Oke, teman-teman, Mas Pompida, ada teman-teman di sini, ketua-ketua organ relawan dan banyak anggota juga. Mungkin teman-teman juga punya kesempatan untuk tanya ke Mas Pompida atau memberikan satu pendapat dari mereka. Tapi sebelum ke sana, Mas Pompida, tadi Mas udah sampaikan bahwa kalau sekiranya paslon yang melanggar etik itu menang, kira-kira dunia luar mau lihat Indonesia seperti apa nih? Ya pasti kita indeks demokrasi Indonesia maju untuk Mas Ganjar, tapi Indonesia malu untuk Mas Gibran. Iya, indeks demokrasi kita pasti turun. Indeks istilahnya penegakan hukum kita juga pasti turun. Potensi korupsi semakin banyak gitu. Karena ya suka-suka kan begini. Ini kan kalau saya misalnya koruptor nih, wah presidennya yang dipilih, capresnya, presiden dan wakil presiden terpilihnya aja melanggar etik gitu kan. Maksud, udahlah, gue aja korupsi udah biarin aja, lo sama aja dia sama gue, kan gitu kira-kira kan. Jadi gimana kita bisa mau menjadikan negara ini negara yang berintegritas ke depan gitu, yang patuh pada hukum gitu. Karena pimpinan tertinggi sudah kasih contoh jelek. Udah bermasalah. Ingat, 2009 kita saksikan ada satu kasus besar kan, di mana yang namanya presiden terpilih itu SBY saya sebut ya, emang kenyataannya seperti itu. Menang dengan satu basis, mendapatkan dalam tanda petik
gitu ya, funding dari source yang dalam tanda petik juga Ya. sampai sekarang masih diperdebatkan, walaupun udah banyak yang dihukum, ya kan? Masih pihak diperdebatkan, sana. tapi masih udah banyak yang dihukum, udah pada keluar. Mana? Nah, apa yang terjadi? Nah, berkuasa, tapi kan goyang. Kenapa? Karena kepercayaan rakyat terhadap pemimpin yang terpilih dengan cara-cara yang tidak benar pasti turun, nyungsep gitu. Percaya sama saya. Benar-benar. Jadi mau menciptakan negara Indonesia emas di 2045 dengan tidak mengindahkan etika, integritas dan ini, Ya. nggak akan bisa. Jangan bisa Nggak ya. akan Karena bisa. bagaimanapun Nggak cara akan mempengaruhi hasil. Pokoknya kalau mau nyampe di Indonesia emas 2045 itu hanya bisa satset tas tes, gerak cepat. Kalau nggak bisa. Minta maaf. Saya minum ya. Kalau mau masuk ke Indonesia emas 2045 yang dibutuhkan adalah gerak cepat, satset, tas. Iya. Mas Pembida, kita Ya. lanjut obrolan kita nih. Ada satu yang menarik dari netizen saat ini. Mereka mulai bicara begitu, cerewetnya begitu, minta ampun. Ini kan mereka bicara tentang pelanggaran etik, bicara tentang ketidaknetralan birokrasi atau para pejabat publik yang berasal dari partai politik yang memiliki kepentingan untuk mendukung salah satu atau dua paslon, ya kan? Ya. Nah, ini menjadi salah satu kegundahan kita. Bagaimana mungkin ketika penyelenggara negara bermain dalam ranah pilpres ini untuk memenangkan salah satu paslon, sementara sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan dari petahana yang sudah tidak petahana lagi kepada partai lain yang anaknya juga diangkat oleh partai lain non PDIP. Nah, ini menjadi kegundahan kita karena bagaimanapun juga itu kan melanggar undang-undang pemilu. Ya, saya pikir tadinya kita ini di 2024 itu tidak ada petahana. Iya. Ternyata bukan hanya tidak ada petahana, tapi ada petahana plus-plus. Ada plus-plus. Plus-plusnya macam-macam gitu. Jadi didukung oleh partai-partai yang begitu bejibun gitu kan, dari plus-plusnya situ juga. Dan tentunya junior yang muncul kan gitu. Dan ya intinya di dalam konteks ini sebenarnya kalau saya melihat ya tidak ada salahnya sih di dalam konteks mendorong seorang anak gitu. Tapi yang paling penting itu kan kalau kita mau membantu anak itu, apakah kita kemudian mendidik anak misalnya? Anak misalnya ada soal PR di rumah gitu. Apakah kita yang buatin PR? Kan gitu pertanyaannya kan? Ya, Sebagai seorang tua yang bener lah, apakah kita buatin PR? Enggak kan? Betul kan? Benar-benar. Paling yang kita suruh, ayo kamu kerjain sendiri gitu kan. Coba nanti diperiksa, bener nggak gitu kan? Paling gitu. Kalau nggak bener nih, Ya. bukan kemudian PR-nya dibuatin sama kita. Kan ini kan sepertinya seperti itu, ya kan? Udah prosesnya diatur, ya istilahnya masuk sekolahnya kira-kira kan dibukain lah jalan supaya langsung masuk gitu ke sekolah yang bagus, ya kan? Dapet. Tiba-tiba kemudian prosesnya ini supaya dia juara satu, ya dibuatin tadi PR-nya, ujiannya dibuatin gitu. Dengan cara adanya bansos, dengan cara ya macam-macam lah ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kira-kira mendidik nggak sih yang seperti itu? Kan enggak gitu. Kan bapaknya tidak pengen anaknya kalah. Loh, memang di dalam konteks politik itu kalah menang itu menjadi suatu isu. Tapi kan di dalam konteks ini kan kita mendidik anak satu, yang kedua kita mendidik masyarakat. Nah, kalau kemudian ya istilahnya kita mendidik dengan cara seperti itu ke masyarakat, kira-kira nanti anak cucu kita ke depan ngelihatnya gimana ceritanya? Kalau itu dianggap sesuatu yang benar, kalau itu dianggap sesuatu yang benar-benar kemudian menjadi tatanan ke depannya seperti itu, akankah kita masih memiliki negara yang berbasis budaya, berbasis istilahnya integritas tadi? Saya rasa susah ini kita ke depan juga ya. Karena penguasa kemudian yang mendikte. Kan katanya kata 02 juga nih. Pemimpin itu ingar sosum tulodo, kan begitu kan? Woi di depannya nekat begini, apalagi mau jadi teladan kayak gimana gitu kan?
Kira-kira kan seperti itu. Ya. Jadi contoh keteladanan yang ditunjukkan betapa tidak netralnya birokrasi saat ini, atau tudingan-tudingan terhadap pejabat publik yang terafiliasi politik menjadi tidak netral. Ya. Nah, Gitu jadi udah pastilah itu ya. Udah pasti bahwa kalau bansos aja mau dilaksanakan, kira-kira yang lain-lain mungkin nggak dilaksanakan. Bukan mungkin lagi, pasti yang akan dipakai. Gitu. Apapun tindakan curang akan bisa dilakukan. Ya kan kita tahu ya, adanya intimidasi yang muncul juga bukan karena sandiwara dan lain-lain. Itu benar-benar serius intimidasinya kan. Kita lihat sendiri teman-teman kita di TPN mengalami itu. Mas Butet dan kemudian yang lain-lain. Aiman kan di TPN, maksud saya itu Aiman. Terus kemudian juga yang di Kalimantan kemarin itu yang upload itu. Ya itu bukti-bukti bahwa di dalam konteks berdemokrasi, apalagi di dalam hal meluruskan sesuatu potensi kecurangan gitu ya, itu kok kemudian tidak tidak diapresiasi gitu. Harusnya itu menjadi bagian yang harus diapresiasi. Karena kritik adalah bagian dari demokrasi. Tapi ketika banyak orang mengkritik tapi malah dikriminalisasi, gimana? Bayangin Mas Danang, kan kita udah integritas sudah nggak ada, etika udah nggak ada, budaya sudah nggak ada. Terus kemudian orang yang mengkritik cekel gitu, wah mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip zaman kapan itu? Kan kira-kira gitu. Tiba-tiba orang bisa hilang. Iya, bisa hilang. Yang ngilangin siapa gitu? Pun seneng ya. Nah, jadi silakan aja. Tapi ya ini, kita ngobrol begini, mungkin yang nangkep nih sayangnya rakyat paham tentang hukum, tentang politik, tentang kemudian ya secara bahasa akademis kita tadi ya, banyak pakai bahasa akademis, mungkin ya nggak banyak gitu, mungkin 20-30% dari penduduk Indonesia. Sisanya bahasa bansos. Sisanya pahamnya bahasa bansos. Ya mudah-mudahan Mas Ganjar dan Prof Mahfud bisa menyuarakan ya basis-basis yang kita harapkan tadi dengan lebih baik gitu. Karena kalau kita berdua kayaknya agak sulit menyadarkan masyarakat seperti itu. Kita berdua selesai di tingkat kita, tapi teman-teman masyarakat bawah yang terima bansos mungkin mereka sudah tuh terkooptasi ke sana nih pikirannya. Mereka tuh bingung. Bansos ini kan kita juga senang mereka dapat bansos, sangat senang sekali, nggak ada persoalan itu. Yang kita kritikkan prosesnya sebenarnya kan, dan kemudian tujuannya dan timingnya, kenapa dimunculin proses dan timing penting. Proses, timing, dan juga ya Mbok Yo nggak perlu kemana-mana bagiin sendiri gitu loh. Ya kira-kira itu. Nah, yang itu tuh, yang tiba-tiba dari mobilnya ada tiba-tiba begitu, gitu. Ya, itu kan ibu negara. Ya, iyalah. Ibu negara nggak bagiin bansos tampaknya, tapi bapak nemenin. Ya ini suatu yang terkait dengan etik. Memang susah ya ketika bicara etik, kita tidak punya parameter mana melanggar mana tidak, tapi parameternya kan kepantasan gitu kan. Pantas nggak seorang presiden begitu? Pantaskah seorang ibu negara begitu? Nah ini problem-problem besar kita Mas. Tapi kalau terkait dengan birokrasi udah jelas ada aturannya gitu. Jadi etik bisa dilihat dari parameter aturan. Tapi untuk pejabat politik kan tidak bisa Mas. Menteri misalnya membagikan bansos. Apakah Anda suka Jokowi? Ya semua orang suka gitu loh. Apakah suka anaknya? Ya gimana gitu kan? Iya. Yang jelas pesan daripada penutup debat kemarin oleh Mas Ganjar itu dahsyat sebenarnya. Yang mana? Mungkin orang nggak bisa nangkep gitu, tapi saya nangkep. Sebenarnya dia nagih janjinya seorang Jokowi pada saat di debat 2019, di mana itu menyebutkan berbagai macam hal yang berhubungan dengan pertama, saya ini tidak ada tampang diktator, saya tidak punya beban masa lalu, saya ini tidak punya permasalahan korupsi dan lain. Itu kan basis integritas semua kan yang disebutin kan sebetulnya. Benar. Basis integritas. Nah intinya ini dituntut balik gitu. Yang menuntut memang disuarakan oleh Mas Ganjar. Tapi kan itu suara-suara kita juga gitu, suara saya, Mas, dan teman-teman yang lain. Bukan hanya di 03 saya rasa, tapi juga di seluruh Indonesia yang tahu, sadar gitu. Jadi Mas Ganjar dalam hal ini menjadi penyambung lidahnya rakyat.
Tapi Mas Ganjar menjadi penyambung lidahnya rakyat, tapi Pak Jokowi sudah menjilat ludahnya sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Karena 2019 dia anti Prabowo kan sebagai lawan politik kan. Iya, coba itu narasinya. Kita ulang-ulang lagi, saya pikir wah relevan sekali gitu sebenarnya. Jadi ibaratnya tuh berbalik ekstrim sekali gitu ya. Nah, di dalam konteks politik sebetulnya seseorang yang berbalik ekstrim itu ya istilahnya justru malah bukan seseorang yang kemudian ajak di dalam permainan politik. Biasanya kalau kita bermain politik itu selalu ada narasi-narasi di mana kita istilahnya kalau dalam konteks pasar ada exit strateginya gitu. Ya kan, karena kan politik itu tidak linier. Kita nggak bisa nebak, oh nanti kita bakal di sini langsung. Kan selalu bercabang, non linier kemana. Sehingga kita membuat sisa-sisa gitu. Bagaimana kalau kemudian yang ini gagal, yang ini kesini, kan bermain kemungkinan. Jadi dalam politik pasti orang-orang ekstrim ini adalah orang-orang yang biasanya pertama nyelat ke sana kemari gitu. Dia suka loncat pagar, suka pindah partai, suka nggak ada loyalitas terhadap partai, tidak ada loyalitas terhadap ideologi, tidak ada loyalitas saya rasa nanti terhadap rakyat, kira-kira seperti itu. Ini ciri-ciri yang ekstrim di dalam berpolitik. Dan itu terjadi di negara kita nih sekarang ini ya. Ya sebelum-sebelumnya juga ada ya contoh-contoh, tapi saya nggak mau sebutin satu-satu, nggak enak. Nanti nyebut orang-orang yang sudah lewat juga gitu ya. Tapi di dalam ke depan sebenarnya kita bisa menjadi seorang politisi yang kemudian berwibawa dan juga dihormati dengan cara yang lebih anggun gitu. Tidak perlu kemudian pragmatis seperti itu juga begitu. Kelihatan banget ya. Ya. Nah, Mas, ada penanya nih, Mas. Oh, silakan. Gini ya, udah angkat tangan dari tadi. Ini salah satu penanya ini adalah tokoh yang pernah mendeklarasikan maklumat netralitas birokrasi. Wah, saya mau undang Mas Teguh, Ketua Umum Bulak Sumur Gaspol yang dulu kritis banget nih soal netralitas birokrasi. Mas Teguh, silakan Mas. Kita berikan aplaus dong kepada Mas Teguh dong. Siap. Mas, masih relevan nggak maklumat yang bulan November tahun lalu jenengan sampaikan di publik? Silakan Mas Teguh. Lebih dekat lagi Mas Teguh. Ya, saya rasa Mas Danang juga ikut ya waktu itu ya. Jadi ketuanya kan jenengan. itu masih sangat relevan ya. Karena kita yang pertama kali mencetuskan hal itu, yang menyuarakan hal itu. Ya, kemudian baru disusul sekarang ini ya, itu dari universitas ya. Ya. Tapi di sisi lain Mas Danang, Pak Kompi, saya mau menanyakan aja. Masuk. Jadi masalah keputusan MK nomor 90 itu sebenarnya kan pelanggaran peraturan perundang-undangan dari segi substansinya ya. Tapi itu kan dilaksanakan oleh ketua MK yang notabene adalah saudaranya Jokowi, saudaranya si Gibran ya kan. Jadi itulah yang difokuskan seolah-olah disepelesetkan misalnya pelanggaran etika. Tapi itu sebenarnya adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah itu hukumannya berat sekali kalau ada seperti itu. Ya bisa hukuman mati kalau itu. Nah ini ya Mas Umbi ya, bahwa peraturan perundang-undangan itu diciptakan oleh pemerintah bersama DPR, ya kan? Nah selama ini sejak MK 90 itu muncul, itu DPR itu nggak ada suaranya Pak. Bener nggak ya? Ya. Bener ya? Nggak ada suaranya sama sekali. Kenapa? Mestinya dia ngomong, oh ini pelanggaran undang-undang, belum undang-undang dirubah kok kamu. Kalau, nah itu MK itu kan dasarnya ada asas dasar usulan gugatan seseorang. Yang ini udah diatur ternyata sekarang jadi ribut. Namanya almas itu kan? Almas. Dia disuruh gugat, nanti MK yang putusin. Nah itu. Nah itu sebetulnya pada saat setelah putusan itu DPR bersuara mestinya ya. Sehingga bisa kita yang selalu di luar, di outsidernya itu mereka bisa lihat ini DPR bisa nggak merubah hasil keputusannya itu, misalnya ini melanggar undang-undang, nah, itu. Kemudian setelah itu kan mestinya KPU melaksanakan. KPU sendiri ada undang-undangnya nggak dirubah dulu gitu loh. Nah ini kan masalahnya hanya peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dilanggar oleh mereka itu. Siap. Ya. Nah tapi Anda bisa lihat semuanya ya bahwa kita itu baru menuntut hal-hal seperti itu baru-baru akhir-akhir aja. Ya. Setelah itu kejadian. Ya. Nah selama ini kenapa? Karena kita sudah dininabobokan, ya, dininabobokan oleh ya pemerintah yang kita anggap baik semuanya gitu ya.
Nah, ternyata dengan kondisi ini baru kita terbuka mata kita, sehingga kita seolah-olah bangun dari mimpi indah, bangun dari geragapan kita. Oh, apa yang harus kita lakukan itu apa? Ya seperti ini parsial. Nah, kemudian saya menyikapi lagi ya semua usulan semua statement ya bahwa Pak Jokowi harus begini dan sebagainya, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh macam-macam itu. Nah, ini kalau cuma ngomong doang tanpa implementasi apa yang nanti akan dilakukan, percuma hilang sama angin. Kenapa? Pimpinan kita udah budek-picek, bahasa Jawanya ya, budek-picek, udah nggak mau lihat apa-apa, udah apapun ngomongan orang biarin aja itu, biarin aja. Udah tuli dan buta. Ya, buta. Dan makanya itu, ini waktu kita bikin ini pun nanti ya gimana ya implementasinya, saya pikir nanti waktu itu ada gerakan rakyat, gerakan mahasiswa yang bisa kita elaborasi ya. Tapi ternyata ya sekarang ini ya begitu aja. Jadi yang aktivitas akademinya, yang mahasiswanya juga masih diam saja. Masih ketiduran, Pak. Masih ketiduran gitu. Ya makanya ini ya kayak suaranya hilang di bawah angin gitu. Nah, tapi yang saya sayangkan cuma DPR saja sebetulnya. Kenapa sih dari dulu kok nggak ada suaranya begitu? Padahal kita Mbak Puan tahu ada di situ juga nih. Nanti ada gregetnya lah gitu. Jadi kita kayak orang bangun dari mimpi gitu loh. Dan ini kalau kita ketahui bersama, ini sudah suatu proses yang panjang, sudah dipersiapkan settingnya sudah berapa tahun yang lalu, tapi kita tidak merasa, karena kita terbuai itu. Sehingga Pak Pandana Bapak itu pernah ngomong, kita itu terbuai oleh kebohongan, gitu. Menikmati kebohongan selama ini, menikmati inilah. Jadi ini makanya kita baru sadar akhir-akhir ini. Ya mudah-mudahan nanti tanggal 14 itu apakah bisa merubah keadaan atau enggak ya, karena bagi saya pribadi Pak Kowi ya, kalau itu cuma omongan begini terus nggak ada tindakannya, tidak diikuti gerakan rakyat, itu percuma. Karena tahun 98 dulu itu dimulai dengan mundurnya menteri, ya kan, mundurnya menteri, sehingga orang jadi berani gitu loh. Nah sekarang yang mundur cuma baru satu orang, tapi saya juga salut sama Bu Megawati, dia seorang negarawan. Karena pada waktu Sri Mulyani juga datang sama Pak Basuki, ya dia ngomongnya ini kalau seperti ini kan nanti kasihan rakyat ya. Memang benar, ya kan? Seperti itu kalau pemerintahan kolaps gitu ya. Ini nanti jadi ya semua harga naik dan sebagainya ya rakyat yang menderita. Ruginya lebih memang banyak. Benar. Tapi untuk menghentikan mereka itu bagaimana? Kan mereka udah menutup telinga itu loh, ini agak sulit. Jadi mungkin Mas Romi bisa mengerti bagaimana sih peranan DPR pada saat itu, kenapa kok nggak ada cawe-cawe, karena ini melanggar peraturan undang-undangan. Bukan hanya saat itu Mas, sampai sekarang nih nggak ada cawe-cawe DPR. Makanya ini yang saya heran itu. Oke Mas. Ya, terima kasih Mas Romi. Sami-sami Mas Teguh, terima kasih. Ini suara Langsung rumput senior gitu kan. Dan orang-orang yang berhak netralitas juga ini keren sekali. Mas menanggapi situasi itu Mas. Jadi ini betul sekali tadi. Ini pasti desainnya udah dari jauh hari dan memang dibuat pada saat istilahnya tuh sudden death gitu ya. Sudden death kalau bahasa gamenya tuh, jadi tinggal beberapa detik lagi. Nah, kalau kita ngegolin atau kalau bola basket tuh masuk gitu, langsung menang gitu kan, kira-kira gitu. Jadi orang nggak bisa berbuat apa-apa lagi setelah itu. Jadi dibuat dalam sudden death skenario gitu ya. Jadi MK misalnya, tiba-tiba diputusnya kira-kira ya cuman ya kalau misalnya harus diproses lagi dan lain-lain, udah nggak ada waktu gitu. Jadi pas mepet-mepet pendaftaran, itu keren kan. Sekarang nih DKPP muncul tinggal minggu depan mau pemilihan umum gitu kan. Jadi ya sistematis banget ya. Jadi gimana kemudian DPR bisa merespons ini? Ya. Karena DPR pun dipikir juga nih, potensi responsnya DPR bisa bahaya kalau ada orang-orang berani dan nekat. Tapi ternyata mereka pusing juga, karena udah mau habis jabatannya, dan mereka lagi sibuk nyalek kan. Jadi mendinganan gua sebarin bansos juga lah gitu kan, ikut-ikutan nyebarin bansos. Jadi ya ini semua udah diperhitungkan secara matang oleh, saya nggak tahu sebenarnya grand design-nya di mana, skenario-nya siapa yang buat gitu. Tapi saya harus akui kalau mau licik ya harus kayak gini. Tapi kan begini, kembali lagi kepada marwah
yang kita mau angkat. Sebetulnya kalau kita mau membuat skenario yang lebih elegan, itu bisa sebetulnya di dalam konteks ini. Kira-kira contohnya lah, kalau Pak Jokowi mau dorong Mas Gibran itu jadi capres atau cawapres, bisa nggak? Bisa, boleh nggak? Sangat boleh. Nggak perlu ngubah MK kok. Maju pas umur 40 tahun. Kalau Pak Jokowi namanya harum, melenggang kangkung Mas Gibran itu sebetulnya. Iya, betul. Dan namanya akan menjadi nama yang baik sepanjang sejarah. Tidak akan menjadi hujatan orang, cacian orang, dan jadi contoh tidak baik bagi anak cucu kita ke depan. Itu sebenarnya yang diharapkan. Mungkin saya kalau ceritanya begitu, saya akan dukung dia habis-habisan gitu ya. Karena legasinya positif. Iya. Jadi Mas Danang, ketika kita memimpin, menciptakan atau membangun sesuatu yang terlihat itu penting. Tapi ada satu yang paling penting, legacy yang harus diturunkan. Legacy itu bukan dalam konteks yang terlihat, justru malah yang tidak terlihat. Kita tahu orang-orang seperti Bung Karno, Bung Hatta di dalam konteks menjaga integritas itu. Bung Hatta tuh luar biasa. Sama Pak Harto ditawarin, sama Pak Harto udah nggak jadi wapres nih. Ditawarin mau naik haji nggak dibayar negara. Kan enak aja tuh kalau cuma ditanya mau naik haji nggak, tapi dibiayain sama negara gitu. Mantan wapres nggak punya duit buat naik haji, ini tawarin. Jawaban Bung Hatta, kalau pakai uang rakyat saya nggak mau. Kan itu luar biasa. Hebat, kita tuh kangen sama orang-orang yang seperti itu gitu sebetulnya. Ya mungkin nggak perlu sekali berdia lah, turunin dikit lah, 80%, 70% lah gitu ya. Dan kita alhamdulillah punya Prof. Mahfud yang hampir-hampir mirip lah karakternya dengan beliau itu. Jadi kombinasi antara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini mengingatkan saya karena Bung Karno dan Bung Hatta ini luar biasa. Kita kalau nggak ada Bung Karno dan Bung Hatta, nggak ada republik ini. Kita nggak punya contoh teladan seperti itu ya. Itu sebenarnya. Mas, ada pertanyaan yang Mas Teguh tadi sampaikan yang mungkin belum kita elaborasi, yaitu pertanyaan atau kegundahan dia terkait dengan mengapa pemerintah dan DPR tidak menindaklanjuti putusan MK 90 waktu itu. Apakah benar-benar hanya karena masalah kepentingan politik yang mereka harus amankan dalam situasi saat ini, atau ya memang itu layak saja ditunggu aja sampai muncul? Ya putusan MK 90 itu kan memang final dan mengikat ya, susahnya di situ juga. Jadi memang satu-satunya cara adalah memproses balik di DPR-nya itu. Sebetulnya gitu. Karena ini putusan yang sudah final dan mengikat. Dan si MK memang hanya bisa melakukan proses hukum di dalam konteks etik sebenarnya MK. Jadi dia nggak bisa tidak ada wewenangnya. Jadi kalaupun mau si MK 90 ini ya harus kembali ke DPR lagi. Tapi itu pun juga dalam konteks proses prolegnas yang tidak akan cepat. Itu yang tadi saya bilang. Ini kan sudden death situation gitu kan, dibuat mepet semuanya, dan DPR-nya juga lagi sibuk nyalek, Mas. Ada satu yang di benak Mas Teguh, dan ini mewakili cukup banyak netizen bertanya-tanya, mengapa? Karena gugatan tentang pasal umur bagi cawapres dan capres itu, dan termasuk juga gugatan terhadap KPU terkait dengan proses pendaftaran itu, semuanya gugatan yang substansial gitu. Substansinya adalah ayat regulasi, ayat dari peraturan-peraturan itu. Tapi keputusannya kok dilarikan ke etik semua loh. Ya Allah. Memang itu kan jadi kegundahan Mas Teguh sama teman-teman. Mengarah semuanya menjadi melanggar etik karena mengikuti itu. Nah, ini memang kelemahannya di dalam konteks basis hakim ya. Walaupun ini kan bukan satu orang hakim, tapi hakim secara kolektif. Tetap kalau menurut saya di dalam hal sistem peradilan kita ini, kayaknya konsep hakim ini harus kita harus revisi. Karena bukan apa-apa. Basis objektivitas dan subjektivitas itu bisa dimix di dalam konteks pengambilan keputusan gitu ya. Kan lucu gitu, 40 tahun sudah ditolak kan gitu. Yang batas umur, maksudnya revisi untuk di bawah 40 tahun ditolak. Tapi tiba-tiba yang pakai eksepsi kok bisa gitu kan,
dibolehin. Nah, kan lucu gitu kan sebenarnya. Harusnya kan dalam konteks konsisten. Ya kalau udah 40 nggak usah ada eksepsi lagi. Gitu loh maksudnya, kan itu logika berpikir peradilan ya. Kan jarang banget ada basis perkecualian gitu. Dan sebenarnya keputusan MK itu harusnya hanya menegasikan. Misalnya gini, menolak tuntutan, atau misalnya ada satu pasal di dalam konteks undang-undang yang berlawanan dengan konstitusi. Nah, ini dihapus saja. Pasal itu dihapus. Tentu nanti ada narasi ditambah supaya mengalir lagi ini ya bunyi undang-undangnya. Tapi bukan berarti memberikan norma baru. Kan sebenarnya putusan itu memberikan norma baru sebetulnya. Jadi Eksepsi sebenarnya itu. Nah, itu sebetulnya. Jadi ya, tapi itu yang saya bilang bahwa tatanan sistem peradilan di Indonesia ini sudah tidak kredibel lagi dan tidak berinteraksi di dalam konteks karena hakim mempunyai kewenangan secara penuh. Nah, ini memang harus kita extend di dalam konteks ini agar kita mungkin ke depan mempunyai seperti di Amerika ya juri. Oh ya. Di mana juri ini ketika dalam konteks bersidang benar-benar dikarantina, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh baca media juga. Nah, itu pokoknya semua ditutup. Jadi dia tidak boleh kena opini gitu. Dia harus benar-benar nanti melihat kasus itu di dalam konteks yang apa yang terjabarkan di dalam persidangan saja. Tahu kan prosesnya di Amerika kayak gimana beratnya? Karena mereka ada punya dewan juri untuk ketika dewan juri dipilih secara random, secara penugasan daripada pemerintah dan negara tentunya. Nah, ini akan sangat sulit terjadinya keputusan-keputusan yang kemudian ya istilahnya tersentra di dalam satu individu gitu. Iya. Kira-kira gitu ya. Tapi ini jalannya panjang karena Indonesia mengandung sistem peradilan zaman Belanda nih sampai Betul, sekarang ya kan. Tapi inilah contohnya kenapa kita harus mulai melirik ke sana gitu. Kira-kira gitu. Ya kalau kembali ke individu-individu ya seperti saya bilang, subjektif dan objektif itu akan mix, akan susah sekali. Kira-kira gitu, Mas. Thank you Kang Mas. Mas, satu lagi Mas. Yang menarik dari situasi saat ini. Apakah Mas Gibran legitimate dengan dua vonis kepada lembaga peradilan tertinggi MK dan KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait sidang etik, terkait vonis melanggar etik? Apakah Mas Gibran saat ini legitimate sebagai calon wakil presiden menurut pendapat jenengan? Mau opini bener atau enggak nih? Maksudnya begini, saya soalnya posisinya di Ganjar Mahfud nih, susah nanti saya ngomongnya nih. Bener ya? Susah saya ngomongnya nih. Oke lah, itu bisa dijawab, biar pemirsa yang punya. Silakan publik menilai saja. Tapi intinya begini, ini proses politik sudah, bukan proses legitimasi atau enggak lagi. Udah bukan proses judikatif ya? Iya, tadi kan saya bilang, kalau mau kita melawan basis-basis hal-hal yang seperti ini, tidak ada cara yang menangkan Ganjar Mahfud aja udah. Itu salah satu vonis terbesar yang kita bisa lakukan oleh rakyat. Menangkan Ganjar Mahfud. Iya, nggak ada cara lain lagi. Betul itu. Thank you. Oke Mas, statement dari jenengan kepada teman-teman yang lihat, pemirsa kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, kaum milenial, Gen Z, nanti tanggal 14 Februari 2024, ingat ya, bukan hari Valentine, tapi hari pencoblosan yang paling penting. Cari pasangan calon presiden yang paling berintegritas. Yang 3 hal, takut kepada Tuhan, taat terhadap hukum, dan yang paling penting setia kepada rakyat. Pilihlah Ganjar Mahfud. Mas Pompida ini memang motivator yang luar biasa nih. Thank you Mas. Thank you lagi. Terima kasih luar biasa nih. Teman-teman terima kasih semua ya. Terima kasih. Pesan Mas Pompida. Oke, kita ketemu lagi. Terima kasih. Mantap. Seru. Sayang ini bukan wine.